across the block. Enemy and friend is not an option. We all the same, now we go dance and start. Sing Salavina, I'm a northern girl. Oke, masih bersama channel YouTube Raime 13, di mana di video kita kali ini kita akan melanjutkan materi penerapan turunan fungsi trigonometri. Yang kita bahas kali ini topiknya mengenai persamaan garis singgung kurva. Oke, mari sama-sama belajar bersama Raime 13. Gradien garis singgung kurva Y sama dengan Fx pada titik P, X, Y dinyatakan dengan F aksen X sama dengan dy per dx sama dengan M. Sehingga persamaan garis singgung di titik P, X1, Y1 pada kurva Y sama dengan Fx dengan gradien M adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Dengan catatan, jika sejajar, maka M1 sama dengan M2. Jika tegak lurus, maka M1 dikali M2 sama dengan min 1. Oke, mari kita lihat contohnya dan sama-sama kita lakukan pembahasan. Untuk contoh yang pertama, persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 2 cos X di titik berapsis pi per 3 adalah, oke, mari sama-sama kita jawab ya. Nah, kalau kita lihat pada soal ini, yang dikasih tahu adalah titik apsis ya, apsis. Nah, kalau dibuat seperti ini apsis, maka apsis ini sama dengan X ya. X, sehingga X sama dengan pi per 3 atau sama dengan 60 derajat. Nah, 60 derajat dia ya. Sehingga untuk mendapatkan titik Y, yaitu kita substitusi X sama dengan 60 derajat ini ke persamaan kurvanya, yaitu Y sama dengan 2 cos. Nah, langsung kita masukkan 60 derajatnya. Nah, cos 60 derajat sama dengan setengah ya. Maka ini 2 dikali setengah sama dengan 1. Inilah Y. Nah, sehingga titiknya yaitu pi per 3,1. Oke, selanjutnya kita akan mencari yang namanya gradien. Ini gradien tadi, yaitu M sama dengan turunan pertama dari kurvanya. Nah, di sini 2 cos X. Turunan dari 2 cos X adalah min 2 sin X. Nah, di sini kan ada X. Nah, kita substitusi X sama dengan 60 derajat ke M sama dengan min 2 sin X. Maka ini sama dengan min 2 dikali sin 60 derajat. Maka M sama dengan min 2 dikali sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Maka M sama dengan, ini coret, maka tinggal min akar 3. Dapat M min akar 3 dan titiknya sudah ada. Sehingga persamaan garis singgungnya adalah Y dikurang Y1, berarti 1 sama dengan M min akar 3 dikali X dikurang X1 pi per 3. Oke, tinggal kita kalikan. Ini Y dikurang 1 sama dengan min akar 3 X min dikali min positif sepertiga akar 3 V. Nah, ini sampai di sini benar ya. Nah, kita rapikan dia. Berarti ini min satunya pindah ke sebelah kanan. Sehingga Y sama dengan min akar 3X ditambah sepertiga akar 3 Pi ditambah 1. Inilah persamaan garis singgungnya. Oke, mudah ya.
Nah, ini contoh yang pertama. Kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Nah, di mana di contoh yang kedua ini merupakan soal tes PTN. Yaitu bentuk soalnya adalah soal SBMPTN, di mana bentuk soalnya seperti ini dia. Diketahui kurva Y sama dengan sin X tambah cos X untuk X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari Pi. Memotong sumbu X di titik A. Persamaan garis singgung kurva di titik A adalah, nah, kalau kita perhatikan di sini, kurvanya Y sama dengan sin X tambah cos X. Batasnya dikasih tahu ya. Nah, di sini ada katanya memotong sumbu X. Oke, di titik A. Berarti kita akan mencari titik A dengan syarat memotong sumbu X. Nah, kalau di sini dikatakan memotong sumbu X, maka ini Y sama dengan 0. Nah, kalau tadi kita memiliki persamaan kurvanya, yaitu Y sama dengan sin X ditambah cos X. Maka untuk menentukan nilai X, nah ini kita masukkan Y sama dengan 0. Maka 0 sama dengan sin X ditambah cos X. Nah, ini kita pindahkan, maka didapatlah sin X sama dengan min cos X. Nah, ini kedua ruas sama-sama dibagi cos. Nah, sehingga akan didapatlah sin X dibagi cos X itu sama dengan tan. Maka tan X sama dengan min cos X dibagi cos X min 1. Nah, dapat tan X sama dengan min 1. Berapakah nilai X untuk tan X sama dengan min 1? Nah, di sini tannya negatif. Maka kalau negatif, nilai tan berada di posisi kuadran kedua dan kuadran keempat. Oke, maka di sini X-nya sama dengan 135 derajat dan X sama dengan 315 derajat. Nah, kembali ke intervalnya. Pada soal, batasnya diberitahu ya, yaitu ini dia batasnya 0 sampai 180 derajat. Maka yang kita pakai ini X sama dengan 135 derajat. Nah, kalau diubah ke dalam Pi, maka ini X sama dengan 135 derajat, ini sama dengan 3/4 Pi ya. Sehingga didapatlah titik A-nya yaitu 3/4 Pi, 0. Nah, dapat titik A-nya. Sekarang kita akan mencari yang namanya gradiennya ya. Nah, gradien itu M sama dengan turunan pertama. Berarti kita turunkan Y sama dengan sin X tambah cos X. Turunan sin X adalah cos X. Turunan dari cos adalah min sin, maka ditambah negatif sin. Oke. Nah, di sini ada X, maka kita substitusi X sama dengan 3/4 Pi ini atau 135 derajat. Maka didapatlah M sama dengan cos 135 derajat dikurang sin 135 derajat. Nah, untuk cos 135 derajat ini sama dengan negatif setengah akar 2 ya. Setengah akar 2. Nilai sin 135 sama ini setengah akar 2. Karena sini ada negatifnya ya. Maka didapatlah M sama dengan min setengah akar 2 dikurang setengah akar 2, ini sama dengan min akar 2. Oke, dapat M-nya. Dan titiknya sudah ada, tinggal kita cari persamaan garis singgungnya, yaitu Y dikurang Y1. Berarti Y1-nya 0 sama dengan M min akar 2 dikali X dikurang X1, berarti dikurang 3/4 V. Nah, ini Y dikurang 0, Y. Maka Y sama dengan min akar 2 dikali X dikurang 3/4 V. Inilah persamaan garis singgungnya.
Nah, kalau kita lihat di film bergandanya, jawabannya adalah jawabannya adalah C. Nah, soalnya seperti ini ya, ternyata masih mudah untuk kita kerjakan. Selanjutnya kita lihat contoh berikutnya, di mana contoh berikutnya merupakan soal UMPTN tahun 2001. Oke. Nah, soalnya adalah ini dia. Garis G menyinggung kurva Y sama dengan sin X tambah cos X di titik yang berapsis sepertiga pi. Gradien garis yang tegak lurus pada garis G adalah, nah di sini yang ditanya gradien kedua ya, di mana syaratnya tegak lurus. Oke, yang pertama kita tentukan dulu gradien yang pertama. Nah, Y sama dengan sin X ditambah cos X. Oke, maka M sama dengan turunan pertamanya adalah cos X dikurang sin X. Nah, di sini katanya absis ya, absis sepertiga pi. Ini sama dengan X juga ya, sama dengan X. Maka derajatnya ini 60 derajat. Nah, kita masukkan kemari, maka didapatlah M sama dengan cos 60 derajat dikurang sin 60 derajat. Maka ini sama dengan cos 60 derajat, ini hasilnya adalah setengah. Sin 60 derajat ini setengah akar 3. Maka M kita keluarkan setengahnya, setengah dikali 1 dikurang akar 3. Nah, ini kita ambil sebagai M1 ya, M1. Oke, M1. Nah, selanjutnya di sini dikatakan gradien garis yang tegak lurus pada garis G. Ini kita misalkan tadi M1 lah. Masalah bisa MH ya, tergantung kita. Nah, syarat tegak lurus adalah M dikali M, ini M1 dikali M2 sama dengan min 1. Ini syaratnya. Nah, kalau di sini M1-nya adalah setengah kali 1 dikurang akar 3. Ini dikali M2 sama dengan min 1. Oke, selanjutnya si 2 ini kita kali silang. Si 2 ini kita kali silang kemari. Berarti 1 dikurang akar 3 kali M2 sama dengan min 2. Maka didapatlah M2 sama dengan min 2 dibagi 1 dikurang akar 3. Oke, ini jawabannya. Kita lihat di film berganda. Nah, bentuknya tidak seperti ini ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka pada jawaban ini harus kita rasionalkan kembali, yaitu merasionalkan bentuk penyebut. Oke, ini maka ini dikali penyebutnya 1 dikurang akar 3, ini dikali 1 ditambah akar 3 jadinya ya. Oke, maka ini 1 ditambah akar 3. Maka didapatlah M2 sama dengan min 2 dikali 1 ditambah akar 3. Terus bagian penyebutnya 1 dikali 1, 1. Min akar 3 dikali positif akar 3, negatif 3 ya. Nah, negatif 1 dikurang akar 3 ini negatif 2. Ini sama dengan negatif 2 ya. Maka ini habis. Nah, habis. Maka didapatlah M2-nya ini sama dengan 1 ditambah akar 3. Inilah gradien yang tegak lurus terhadap garis B. Kalau kita lihat di PG-nya, jawabannya adalah B ya. Oke, inilah soal atau contoh soal yang ketiga, bentuk soal UMPTN tahun 2001. Kita lanjutkan ke bentuk soal selanjutnya, yaitu soal UMPTN tahun 1992. Oke, bentuk soalnya adalah diketahui fungsi fx sama dengan 2 tambah cos x per sin x. Garis singgung grafiknya pada x sama dengan pi per 2.
memotong sumbu Y di titik X sama dengan 0, B, maka nilai B sama dengan berapa? Oke, ini bentuk soalnya. Nah, kita perhatikan kembali di sini ya. Dikatakan memotong. Yang pertama, kita berjalan dengan menentukan turunannya terlebih dahulu. Jadi kita tuliskan di sini fx sama dengan 2 tambah cos x per sin x. Maka ini berbentuk U per P ya. Nah, kalau bentuknya U per P, maka ini turunannya adalah U aksen P dikurang V aksen U dibagi P kuadrat. Nah, itu diingat ya. Oke, kita cari dulu turunannya. Y aksen sama dengan U aksen, turunan dari 2 tambah cos X, ini sama dengan 0 dikurang sin X, berarti min sin X ya. Min sin X dikali P, P-nya berarti sin X. Nah, dikurang P aksen, turunan dari sin X, cos X. Oke, dikali U, U-nya 2 tambah cos X. Oke, dibagi P kuadrat. Nah, berarti sin X dikuadratkan. Oke, selanjutnya tinggal kita kalikan. Min sin X dikali sin X, ini min sin kuadrat X. Ini cos X dikali 2, berarti ini min 2 cos X. Min cos X dikali cos X, min cos kuadrat X. Dibagi sin kuadrat X atau sin X dikuadratkan. Nah, sampai di sini. Sini ada min sin kuadrat X dengan min cos kuadrat X. Ini bisa dibuat menjadi min 1 ya. Nah, min 1 dikurang 2 cos X dibagi sin X dikuadratkan. Nah, inilah Y aksennya. Oke, dapat Y aksen. Nah, kita lihat di sini katanya X sama dengan pi per 2. Berarti ini sama dengan 180 dibagi 2, 90 derajat. Oke, dapat ya. Nah, maka M sama dengan Y aksen ya. Y aksen kita masukkan kemari, min 1 dikurang 2 dikali cos 90 derajat dibagi sin 90 dikuadratkan. Sin 90 derajat dikuadratkan. Maka ini hasilnya adalah cos 90 derajat 0 ya. Maka 2 dikali 0, 0. Maka ini min 1 per sin 90, 1 dikuadratkan 1. Maka didapatlah M sama dengan min 1. Oke, min 1. Oke, dapat ini M sama dengan min 1. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan di sini dikatakan memotong sumbu Y di titik X sama dengan 0, B. Nah, ini kan masih M ya. Berarti kita temukan dulu titik X, Y-nya. Nah, sini titik X sudah dapat. Sekarang kita cari titik Y-nya. Titik Y kita masukkan di mana tadi Y sama dengan atau fx sama dengan 2 ditambah cos X. Berarti 2 ditambah cos, ini kita masukkan 90 derajat dibagi sin 90 derajat. Oke, bisa ya? Nah, maka didapatlah Y sama dengan 2 ditambah cos 90. Cos 90 ini 0. 2 tambah 0, 2. Oke, 2 per sin 91. Maka didapatlah Y sama dengan 2. Jadi titiknya itu adalah pi per 2, 2. Oke, ini titiknya. Nah, kita carilah
persamaan garis singgungnya ya, persamaan garis singgungnya berarti PGS yaitu Y dikurang Y1, berarti Y dikurang 2 sama dengan M. M-nya min 1 ya. Nah, min 1. Oke, dapat min 1 dikali X dikurang X1, berarti Pi per 2. Pi per 2. Nah, ini tinggal kita kalikan ya. Ini sama dengan Y dikurang 2 min 1 dikali X min X. Ini min 1 dikali negatif Pi per 2 berarti positif Pi per 2. Nah, sampai di sini bisa ya. Selanjutnya gimana? Tadi di sini dikatakan memotong sumbu Y di titik X sama dengan 0, B. Nah, kalau memotong sumbu Y maka X-nya hanya 0. Ya, memotong sumbu Y, kita tuliskan di sini, memotong sumbu Y berarti X sama dengan 0. Nah, dari sini kita masukkan. Oke, dari sini kita masukkan. Nah, berarti di sini Y dikurang 2. Y dikurang 2 sama dengan min X, berarti 0 ditambah Pi per 2. Oke. Nah, selanjutnya Y sama dengan 0 ditambah Pi per 2. Nah, ini kita pindahkan, berarti Pi per 2 ditambah 2. Nah, Y ini kan sama dengan B ya. Y ini sama dengan B. Maka didapatlah B sama dengan 2 ditambah Pi per 2. Oke, itu dia jawabannya. Maka kalau kita lihat sesuai dengan pilihan berganda, jawabannya adalah kita lihat di sini E ya. Jawabannya adalah E. Oke, inilah contoh soal yang keempat dalam bentuk soal UMPTN tahun 1992. Nah, selanjutnya kita lihat contoh yang terakhir, di mana bentuk soalnya adalah soal SBMPTN tahun 2010. Nah, ini contoh yang terakhir. Bentuk soalnya adalah, ini dia. Jika garis singgung kurva Y sama dengan 2X dikali cos pangkat 3X di titik Pi, min 2Pi tegak lurus dengan garis G, maka persamaan garis G adalah, nah langsung saja kita buat di sini jawabnya ya. Oke, Y sama dengan 2X dikali cos pangkat 3X. Kita cari dulu turunannya ya. Maka Y aksen ini sama dengan, nah bentuknya di sini adalah U kali V ya. Sehingga turunan ini adalah U aksen V ditambah V aksen U. Nah, kita cari di sini U aksen berarti 2. 2 dikali V. V-nya cos pangkat 3X ditambah V aksen. V aksennya berarti 3 dikali cos kuadrat ya. 3 dikurang 1, 2, ini X dikali turunan cosnya min sin. Oke, dikali U. U-nya berarti 2X dikali 2X. Nah, ini tinggal kita rapikan. Y aksen sama dengan 2 cos pangkat 3X. Ini 2X dikali 3, 6X dikali negatif berarti dikurang 6X dikali sin X dikali cos kuadrat X. Nah, sampai di sini bisa ya. Nah, selanjutnya di mana? Kita temukan atau kita cari M-nya. Di mana M itu sama dengan Y aksen. Nah, di sini ada X, maka kita buat di sini atau kita substitusi X-nya sama dengan V atau 180 derajat. Maka 2 cos pangkat 3 180 derajat dikurang 6 dikali V, berarti 6V dikali sin V
Atau 180 aja kita buat ya, supaya sama. 180 derajat. Ini 6 dikali 180 derajat dikali sin 180 derajat dikali cos kuadrat 180 derajat. Nah, nilai cos 180 derajat adalah min 1 ya, min 1. Di sini pangkat 3 berarti 2 dikali min 1. Karena min 1 pangkat 3 min 1 ya. Nah, selanjutnya di sini ada sin 180. Sin 180 kan 0, maka kalau dikalikan semua ini hasilnya adalah 0, maka dikurang 0. Sehingga dapatlah M sama dengan 2 dikali min 1 min 2. Oke, dapat dia M sama dengan min 2. Selanjutnya gimana? Nah, di sini dikatakan tegak lurus dengan garis G. Berarti ini kita misalkan M1 aja nggak masalah ya. Nah, kita buat sini tegak lurus, maka M1 dikali M2 ini sama dengan min 1. Nah, M1 nya kita buat min 2. Min 2 dikali M2 sama dengan min 1. Maka M2 sama dengan 1/2. Nah, M2 nya sudah dapat. Oke, selanjutnya yang kita pakai untuk mencari persamaan garisnya ini ya. Nah, oke, sudah. Sekarang kita buat titiknya ini ya, Nah, titik V, negatif 2V. Ini titiknya, dan M-nya adalah 1/2. Sehingga persamaan garis B-nya adalah, tinggal kita buat Y dikurang Y1, berarti tambah 2Pi ya, tambah 2Pi sama dengan M setengah dikali X dikurang X1 Pi. Oke, sampai sini bisa ya. Nah, sekarang tinggal kita kalikan, maka Y tambah 2Pi sama dengan setengah dikali X, setengah X, setengah dikali min Pi, min setengah Pi. Nah, kita pindahkan ini, maka Y sama dengan setengah X dikurang min setengah Pi dikurang 2Pi ya. Itu sama dengan, ini samakan penyebut, 2 kali 2 4, 4 tambah 1 5, berarti 5/2V. Inilah persamaan garis B-nya. Oke, kita perhatikan di yang bergandanya jawabannya adalah Oke, 5/2. Berarti jawabannya adalah C. Nah, inilah soal-soal ataupun contoh-contoh soal pada video kita kali ini, yaitu persamaan garis singgung pada penerapan turunan fungsi trigonometrinya. Nah, semoga bisa dipahami dan semoga bisa diaplikasikan terhadap soal-soal yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya channel Raime 13. Semoga kita masih hidup senang. Terima kasih. Bye-bye.